Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Dewanti, saya dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Kali ini saya akan ngebahas tentang jurnal internasional yang berjudul IoT Based Hydroponic System Using Deep Neural Network. Oke. Tujuan utama dari penelitian ini adalah 1. Pengembangan berdasarkan IoT hidroponik prototype untuk tanaman tomat dengan sensor yang dihubungkan dengan Arduino dan Raspberry Pi 3. Yang kedua, pengembangan kecerdasan menggunakan Deep Neural Network untuk menyediakan aksi kontrol yang tepat untuk sistem hidroponik. Yang ketiga, implementasi dari Deep Neural Network untuk klasifikasi tindakan kontrol berdasarkan parameter yang dikumpulkan dari sistem hidroponik. Kontribusi penelitian ini dilakukan untuk membantu para petani mengolah tanaman hidroponik dengan menggunakan teknologi IoT. IoT dapat digunakan untuk memantau tingkat air, pH, temperatur, kelembapan, dan intensitas cahaya. Bukan cuma itu sih, IoT ini bisa digunakan untuk banyak hal, tapi untuk penelitian ini dia untuk memantau ini aja, tingkat air, pH, temperatur, kelembapan, dan intensitas cahaya aja. Kemudian latar belakangnya, ada beragam bunga, sayuran, dan herbal yang bisa ditanam menggunakan hidroponik. Munculnya IoT telah memungkinkan petani untuk mengotomatiskan budaya hidroponik. Pemantauan tingkat ketinggian air, pH, suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya dapat diatur dengan menggunakan IoT. Misalnya, selama musim dingin, air cenderung membeku di beberapa daerah yang pada gilirannya dapat menghambat proses budidaya. Sensor suhu air yang digunakan di pertanian hidroponik dapat merasakan kehilangan suhu dan mengingatkan petani tersebut. Demikian pula, sensor pH dapat mendeteksi perubahan tingkat nutrisi dan dapat memompa mineral dalam jumlah yang sesuai. Berbagai macam sensor dan pengontrol seperti ESP8266, Arduino Raspberry, dan lain-lain dapat digunakan untuk instrumen dan mengotomatisasi pertanian hidroponik. Jadi gini, kalau di musim dingin kan kayak air itu semua membeku. Jadi pertanian hidroponik itu sudah pasti gagal. Kemudian dengan adanya IoT ini, petani akan sangat terbantu untuk tetap berbudidaya hidroponik, sehingga mereka tidak akan khawatir, oh musim kemarau aku akan rugi. Itu nggak mungkin, karena di IoT sendiri ini semua ada 5 faktor yang akan dicek dan akan disesuaikan gitu. Kemudian referensinya, latar belakang yang udah disebutin tadi, sejumlah penelitian telah dilakukan dengan menggunakan IoT dalam memantau pertanian hidroponik, yaitu pertama, Ludwig dan Fernandes pada tahun 2013. Penulis telah memantau pH, konduktivitas, dan luminositas tanaman hidroponik yang ditanam dan informasi dikirim ke mikrokontroler. Kontroler mikro di sini menampilkan kondisi parameter yang dipantau dan mengontrol pencahayaan untuk pabrik dan mikrokontroler menggunakan saklar relay. Yang kedua, dalam sistem berbasis hidroponik lain, aplikasi Android atau iOS
yang dapat dilakukan sendiri dikembangkan untuk tindakan kontrol otomatis. Aplikasi ini memerlukan kontrol sensor untuk pengaturan hidroponik untuk berbagai sensor termasuk suhu, kelembapan, dan pencahayaan sekitar. Keuntungan lain dari aplikasi ini adalah untuk perencanaan yang tepat, pengelolaan yang tepat, waktu, dan pencatatan data panen yang tepat untuk tanaman. Informasi ini direkam dari sensor disimpan di cloud. Kemudian yang ketiga, dalam satu penelitian dilakukan oleh Valentinos dan Albright tahun 2007, penulis telah membangun jaringan Bayesian dengan memantau peristiwa fisik hidroponik yang menggabungkan sensor untuk intensitas cahaya, potensi hidrogen, konduktivitas listrik, ketinggian air, dan lingkungan kelembapan. Nilai-nilai ini digunakan untuk membangun jaringan Bayesian menuju melakukan analisis prediktif untuk memberikan keputusan keluaran dalam mengendalikan sistem secara otomatis. Sistem ini menyediakan graphic user interface untuk menampilkan nilai sensor serta mengontrol aktuator untuk tambak. Dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh Pitak Pongmeta et al. Tahun 2016, penulis telah menyebarkan jaringan syaraf tiruan dalam memprediksi potensi hidrogen dan konduktivitas listrik hasil pengaturan hidroponik. Jaringan saraf umpan maju dikembangkan dengan beberapa input, termasuk pH, konduktivitas listrik, suhu, kelembapan, intensitas cahaya, umur tanaman, kandungan asam yang ditambahkan, dan kandungan basa yang ditambahkan. Menyediakan dua output, yaitu pH dan konduktivitas listrik untuk kontrol otomatis sistem. Kemudian, tantangan dengan sistem yang disebutkan di slide sebelumnya adalah bahwa belum adanya intelijen yang dikembangkan dalam sistem hidroponik berbasis IoT. Dalam hal kecerdasan dalam mengendalikan lingkungan hidroponik, algoritma machine learning ini tidak mampu mencapai tingkat akurasi yang tinggi, dan juga algoritma ini terbukti mengendalikan beberapa parameter dalam lingkungan hidroponik yang bukan berbasis IoT. Juga tidak ada penelitian yang fokus pada penyebaran kecerdasan di tepi sistem hidroponik berbasis IoT untuk mengendalikan berbagai parameter lingkungan hidroponik untuk memberikan tindakan kontrol yang tepat. Semua ini termotivasi untuk menghasilkan sistem hidroponik berbasis IoT yang cerdas dan otomatis dengan kecerdasan dan akurasi yang lebih baik. Kemudian, metodologi penelitian yang pertama, IoT dalam hidroponik. IoT mengacu pada internet, hal-hal yang menghubungkan orang-orang, hal-hal melalui internet, dan menyimpan data di cloud untuk dianalisis. Munculnya IoT telah memungkinkan petani untuk mengotomatiskan budaya hidroponik. Pemantauan ketinggian air, pH, suhu, dan aliran, dan intensitas cahaya dapat dilakukan. Dan mereka dapat diatur dengan menggunakan IoT. Jadi, dengan ini, cukup banyak penelitian telah dilakukan dengan menggunakan IoT untuk memantau dan mengendalikan sistem hidroponik. Yang kedua, machine learning dalam hidroponik. Machine learning adalah subset dari artificial intelligence yang membantu menyediakan kemampuan komputer untuk melakukan tindakan sendiri setelah dilatih untuk tugas tertentu. Yang terpenting, agar mesin berpikir seperti pikiran manusia, pertama-tama mesin itu harus berpikir dan belajar seperti manusia. Pikiran manusia berpikir dari pengalaman masa lalu dan masa lalu yang terpapar dan berdasarkan bahwa manusia mengambil keputusan untuk masa depan. Algoritma pembelajaran mesin ini memiliki berbagai kegunaan di bidang hidroponik untuk mengendalikan pertumbuhan tanaman. Optimalisasi nilai konduktivitas listrik dari solusi nutrien.
Metodologi penelitiannya dari literatur yang disurvei, kelemahan dalam sistem sebelumnya adalah bahwa otomatisasi yang dikembangkan menggunakan IoT tidak memiliki kecerdasan dalam menghasilkan tindakan kontrol yang sesuai untuk lingkungan hidroponik berdasarkan parameter yang dilatih. Dalam hal kecerdasan tingkat mesin yang dikembangkan dalam hidroponik, mereka tidak dikembangkan untuk sistem berbasis IoT. Sistem di sini hanya berkonsentrasi pada penerapan mesin. Algoritma pembelajaran seperti Bayesian dan JST, jaringan saraf tiruan, untuk memprediksi tindakan kontrol yang sesuai berdasarkan parameter yang dilatih. Pekerjaan itu tidak fokus pada pengendalian lingkungan hidroponik. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada pengembangan hidroponik berbasis IoT yang cerdas, di mana algoritma machine learning yang disebut Deep Artificial Neural Network untuk menentukan tindakan kontrol yang tepat berdasarkan parameter waktu nyata yang dikumpulkan di tangki hidroponik. Berdasarkan output tindakan kontrol yang tepat, lingkungan hidroponik dikontrol secara real-time. Algoritma pembelajaran mesin Deep Artificial Neural Network digunakan melatih parameter yang dikumpulkan secara real-time dari lingkungan hidroponik di cloud. Nah, ini gambar yang sebelah kiri itu merupakan arsitektur sistem hidroponik berbasis IoT. Jadi, sistem di sini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah Arduino. Ini Arduino-nya, di mana sensor untuk pH, kelembapan, intensitas cahaya, suhu, tingkat air di dalam tangki hidroponik ditangkap dan dikirim ke mikrokontroler. Bagian kedua yaitu Raspberry Pi yang mendapat algoritma Deep Artificial Neural Network yang telah dilatih di cloud didasarkan pada dataset yang dikumpulkan. Model Raspberry Pi 3 akan membuat keputusan cerdas dalam memberikan keputusan keluaran yang lebih tepat dikirim ke Arduino dalam mengaktifkan sistem kontrol yang berkaitan dengan memompa air, beralih lampu, beralih kipas, angin, dan lain sebagainya. Selain itu, data yang diterima oleh Raspberry Pi 3 dikirim ke cloud untuk disimpan gitu. Gambar yang sebelah kanan merupakan external water tank. Kemudian mengisi air di dalam tangki, kemudian menyiram air di tangki hidroponik, kemudian menyiram nutrisi di hidroponik tangki. Sebelum menyiram itu, nutrisinya terdapat di tangki nutrisi. Kemudian Raspberry Pi menggunakan algoritma machine learning itu untuk tanaman, kemudian mengatur tumbuh tanaman yang kemudian mengatur solusi dari pH, kemudian membuat settingan untuk cahaya untuk tanaman, kemudian menyediakan solusi nutrisi untuk tanaman. Metode yang digunakan. Lapisan paling kiri dikenal sebagai lapisan input yang berisi neural input. Lapisan paling kanan disebut lapisan keluaran yang berisi neuron keluaran. Lapisan tengah disebut lapisan tersembunyi yang tidak mengandung neuron input maupun neuron output. Hasil dan pembahasan. Prototipe perangkat keras lengkap sistem IoT cerdas berbasis hidroponik melibatkan berbagai sensor, mikrokontroler, Raspberry Pi 3, dan komunikasi UART antara Arduino dan Pi 3. Sistem di sini terdiri dari sensor yang terdiri dari pH, sensor DHT11, LDR, level yang mengukur pH, kelembapan, suhu, intensitas cahaya, dan ketinggian air.
Informasi ini dikirim ke microcontroller yang dikirim ke PI3 menggunakan UART yang mendapatkan model algoritma prediksi jaringan neural network untuk mengaktifkan kontrol yang sesuai. Jadi untuk penelitian ini telah mengumpulkan 5.000 data real-time dari sistem hidroponik yang berkaitan dengan pH, suhu, kelembapan, intensitas cahaya, dan ketinggian air di tangki hidroponik tempat tanaman tumbuh. Data-data ini dikumpulkan selama beberapa minggu. Sekarang berdasarkan parameter input, 2 lapisan tersembunyi dibuat di mana setiap lapisan tersembunyi mendapat 10 neuron atau node. Parameter input ini dilatih lebih dari 10.000 zaman dikelut dan dengan demikian menghasilkan tindakan kontrol yang sesuai yang diberi label 0-7. Selama pelatihan dikelut, bobot disesuaikan berdasarkan kesalahan yang dihasilkan dengan menerapkan kesalahan backpropagation untuk mencapai hasil yang diprediksi. Output di sini mengacu pada 8 klasifikasi tindakan kontrol berlabel 0-7. Ini tabelnya. 0 tidak ada tindakan, 1 memompa air, 2 lampu menyala, 3 nyalakan, 4 pompa air plus lampu menyala, 5 pompa air plus kipas menyala, 6 nyalakan kipas menyala, yang ketujuh pompa air plus lampu menyala plus kipas menyala. Ini merupakan data input real time dengan tabel tindakan kontrol yang sesuai dikirim ke cloud untuk penyimpanan. Kesimpulan, untuk menumbuhkan tanaman yang tepat dalam hidroponik, kita perlu mengendalikan parameter sistem hidroponik secara mandiri tanpa perlu manusia. Jadi, penelitian di sini telah mengembangkan sistem hidroponik berbasis IoT yang cerdas dengan mengambil tanaman tomat sebagai studi kasus. Di sini, 5 parameter diambil sebagai input untuk mengendalikan lingkungan hidroponik, yaitu pH, suhu, kelembapan, level, dan pencahayaan. Parameter ini dilatih menggunakan jaringan deep neural network untuk memberikan tindakan kontrol yang sesuai yang diberi label. Parameter-parameter ini dikumpulkan secara real-time selama beberapa minggu dan dilatih 10.000 kali untuk mencapai tindakan keluaran yang diprediksi terbaik dengan akurasi 88%. Tindakan kontrol yang diprediksi untuk data waktu-waktu nyata disimpan di cloud. Raspberry Pi 3 bertindak sebagai tepi di mana model deep neural network digunakan untuk menghasilkan output yang diprediksi dan berkomunikasi dengan Arduino. Saran, di masa depan sistem ini dapat diperluas dengan menggunakan sistem hidroponik berbasis IoT cerdas dan deep neural network untuk tanaman hidroponik lain yang ditanam untuk mencapai akurasi yang lebih tinggi. Juga sistem dapat diperluas dengan hidroponik di tangki yang berbeda. Dan dengan demikian melatih parameter untuk menghasilkan tindakan kontrol yang sesuai dengan menerapkan kecerdasan. Ini dapat dilakukan pada skala besar, di mana akurasi sistem dapat dihitung untuk berbagai tanaman hidroponik dengan lebih banyak kumpulan data dari tanaman yang berbeda. Penelitian ini cocok jika diterapkan di Indonesia, terutama di kota-kota besar yang kekurangan lahan. Dan dengan hidroponik berbasis IoT ini dapat menghasilkan mutu tanaman yang lebih baik, namun hal itu perlu diteliti lebih lanjut. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.